Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe ya. Oke, seperti biasa kita lihat bagian depannya dulu ya. Di bagian headlamp sudah menggunakan lampu BI beam, yaitu lampu BI beam itu lampu dekat dan lampu jauh menggunakan satu buah lamp ya. Di sini lampunya sudah proyektor dan menggunakan lampu LED. Kemudian di sini ada bulatan 5, itu lampunya lampu DRL, itu juga menggunakan LED juga. Nah, di sini ada ornamen garnish, kemudian untuk lampunya juga di samping-sampingnya ada ornamen garnish. Kemudian di sini ada lampu sen, lampu sennya masih menggunakan lampu halogen. Untuk bawah sini ornamennya ornamen black glossy. Kemudian ada fitur follow me home, auto on off, dan auto leveling. Kemudian kita menuju ke bawah, di sini ada corner sensor, kemudian di sini juga ada cover fog lamp. Kemudian cover fog lampnya ini ada cover garnish berwarna gelap ya, atau garnish dark chrome. Dan untuk fog lamp menggunakan lampu halogen. Nah, di sininya ada ornamen black glossy ya. Oke, itu untuk bagian samping bawah. Kita ke bagian tengah. Nah, bagian tengah underguardnya sekarang berubah ya. Yang dulu warnanya abu-abu, sekarang menggunakan ornamen black glossy. Kemudian di sini ada emblem TRD. Di bagian grill sekarang menggunakan ornamen dark chrome ya. Yang dulunya ini ornamennya black glossy. Kemudian ditambahkan juga ke bagian atasnya ya, di bagian kap mesin. Sekarang menggunakan dark chrome. Untuk bagian tengah masih menggunakan black glossy. Kemudian ini untuk logo Toyotanya. Kemudian di sini ada logo TRD. Nah, itu untuk bagian depan. Sekarang kita lihat bagian mesinnya ya. Untuk kap mesinnya dilengkapi juga dengan peredam. Untuk mesin menggunakan tipe 2GD FTP 4 silinder segaris, 4 katup, DOHC, dan menggunakan VNC intercooler. Oke, ini untuk mengisi air wiper. Kemudian ini aki. Kemudian di sini ada box sikring. Di sini ada alarm. Di sini ada saringan solar ya. Kemudian di sini untuk blok mesinnya ini untuk mengisi oli. Kemudian ini untuk power steering, oli power steering. Dan di sini ada saringan turbo intercooler. Dan ini untuk minyak remnya ya. Kemudian ini untuk air radiatornya. Oke. Terlihat rapih ya untuk mesinnya. Sekarang kita coba nyalakan bagaimana suaranya ya. Dan ini suara mesinnya. Suaranya cukup halus. Oke, sekarang kita lihat bagian sampingnya ya. Oke, sekarang kita lihat bagian bannya ya. Untuk velg menggunakan ring 18 dengan ukuran ban 265/60. Jadi terlihat tebal sekali ya. Di sini merek bannya Bridgestone. Untuk desain velg menggunakan black paint. Kemudian untuk rem di sini menggunakan cakram. Untuk depannya ya. Untuk depan menggunakan cakram. Kemudian ini shockbreakernya. Oke, kita lihat bagian atas. Sini spion sudah di cover dengan warna hitam. Kemudian di sini ada turn light signal. Kemudian di bawahnya ada welcome light. Dan di sini ada aeropin untuk aerodinamis. Untuk talang airnya di sini sudah menggunakan printed TRD ya. Di jendela bawah sudah menggunakan garnish ke belakang. Kemudian untuk handle pintu sudah menggunakan smart entry dan di cover oleh garnish chrome. Sama pintu belakang juga ya, di cover oleh garnish chrome. Kita ke bagian bawah. Di bagian bawah di sini ada push tab berwarna hitam. Pada tipe sebelumnya ininya berwarna abu-abu ya. Kemudian ada perubahan juga di stiker pintunya. Sekarang dengan desain terbaru, dia ada garis-garis gitu ya untuk desainnya.
Oke, ini untuk pelek bagian belakang sama dengan pelek bagian depan menggunakan black paint dengan ukuran 265/60 ring 18. Di sini untuk rem bagian belakang menggunakan cakram ya. Dilengkapi dengan ABS dan EBD. Oke, kita ke bagian atas. Bagian atas ada sebelah kiri itu tank dengan kapasitas 80 liter. Sudah dilengkapi dengan roof rail ya di sini. Ada roof rail berwarna abu-abu. Oke. Dan untuk pilar-pilar kacanya berwarna hitam, jadi terlihat mengambang ya. Oke, sekarang kita lihat lebih dekat lagi. Untuk bagian lampu rem, di sini ada LED ya, 2 baris. Kemudian ini untuk lampu mundur. Dan di sini ada aeropin 2 untuk pemecah angin pada saat kecepatan tinggi. Kemudian di bagian license plate di sini ada garnish chrome dengan tulisan Fortuner. Oke, keren bro. Bagian bawah ada kamera parkir. Untuk emblem TRD-nya sekarang berwarna abu-abu. Wiper kemudian dilengkapi juga dengan defogger. Di sini ada spoiler atas. Dilengkapi juga dengan lampu rem ya. Untuk antenanya menggunakan shark fin antena. Kemudian bagian bawah sini ada cover reflektor ya. Reflektor warna merah dilengkapi dengan covernya. Dan dilengkapi juga dengan corner sensor dan sensor parkir 5 titik. Untuk bagian bawah, underguardnya asalnya berwarna abu-abu, sekarang sudah berwarna black piano atau black glossy, dilengkapi juga dengan emblem TRD. Ban serep ada di bawah dengan pelek yang sama dan ukuran yang sama. Nah, untuk pintu belakang ini sudah dilengkapi dengan power back door dan kick sensor. Nah, untuk power back door di sini dilengkapi dengan memori. Nah, ini petunjuk-petunjuk dari kick sensor ya. Saya sudah bikin juga videonya, nanti tinggal cari aja. Oke, itu untuk bagian belakangnya. Oke, ini untuk bagian pintunya. Di sini sudah dilapisi dengan kulit ya. Kemudian ini berbahan fiber. Dan di sini ada ornamen berwarna silver. Kemudian untuk handle pintu garnish chrome. Di sini untuk power window semua udah auto bawah dan ke atas ya. Di sini untuk electric mirror, kemudian ini untuk retractable mirror. Dan ini untuk penguncian. Sudah berbahan black glossy. Di sini ada tweeter. Kemudian di bawah sini ada speaker. Dan di sini ada kompartemen untuk minum dan door pocket. Dan di bawah sini ada door lamp. Ventilasi AC sudah dilapisi dengan ornamen silver. Di sini ada untuk menyimpan minuman. Di sini ada smart stop engine. Di sini ada tombolnya. Kemudian di sini ada kontrol untuk sensor parkir, kemudian corner sensor, kemudian power back door, ini on off-nya. Di sini untuk membuka power back door dan ini untuk kick sensor on off ya. Untuk membuka tank bensin tinggal ditarik aja sebelah sini, kemudian untuk membuka kap motor ada di sebelah kiri ya. Kemudian untuk di bawah bagian lutut pengemudi sudah dilengkapi juga dengan airbag. Di sini ada power seat adjustment, sudah elektrik semua ya. Tapi sayangnya ini ada di bagian kemudi saja. Untuk bagian penumpang masih menggunakan manual. Untuk setir ada 4 spoke, 1, 2, 3, 4. Kemudian dilapisi juga dengan kulit. Dan ada ornamen jahitan dan wood panel di sini. Oke, di sini ada MID. Kemudian di sini ada untuk audio ya. Ini suara klaksonnya.
Oke, kenceng banget. Handle lampu ada auto dan normal, pedal shift, cruise control. Bisa dilihat untuk pengoperasian cruise control ada di video saya yang lain ya, nanti dicari aja. Kemudian untuk sistem kemudinya sudah dilengkapi dengan tilt steering dan teleskopik. Ini ada sensor auto lamp. Apabila sensornya terkena gelap, lampu headlamp akan menyala, dan apabila sensornya terkena terang, lampu headlampnya akan mati. Untuk dashboard di atas metal kombinasi, di sini sudah dilapisi dengan soft touch ya, yaitu kulit dengan ornamen jahitan berwarna abu-abu. Kemudian ini untuk speedometer, dilengkapi dengan layar 4,2 inch, sangat elegan sekali ya. Kemudian ini untuk pengaturan waktu, lampu hazard, ini untuk ventilasi AC. Untuk layar audio menggunakan layar 8 inch, dilengkapi dengan web browser, Miracast, USB, Bluetooth, dan lain-lain. Dan yang pastinya ini sudah touchscreen. Ke bagian bawah, di sini ada indikator untuk airbag. Ini indikator untuk airbag penumpang. Untuk AC sudah digital dan auto. Kemudian di sini ada penyimpanan untuk koin dan lain-lain. Di sini untuk navy video. Di sini ada untuk power outlet untuk charger. Dan ada kompartemen untuk minum. Sudah wood panel juga. Di sini ada tuas transmisi. Transmisi otomatis menggunakan sequential shiftmatic dengan kecepatan 6 kecepatan. Sini ada ornamen silver, kemudian black glossy. Juga ada drive mode di sebelah sini, eco mode dan power mode. Oke. Untuk konsol box sudah dilapisi juga dengan kulit. Cukup keren dan elegan. Dan untuk rem tangan masih menggunakan tuas. Untuk spion sudah trim, kemudian di sini ada untuk menyimpan kacamata. Lampu kabin sudah LED. Dan ada ornamen black glossy di sini. Di sini ada ornamen untuk lampu ini, ada garnish chrome juga ya. Terlihat lebih eksklusif. Kemudian untuk sun visor, di sini ada lampu dilengkapi juga dengan vanity mirror. Oke, sun visor sebelah kanan sudah dilengkapi lampu dan vanity mirror ya. Kemudian di sini ada handle untuk pegangan tangan. Di sini juga ada handle untuk pegangan tangan. Di samping penumpang juga ada handle untuk pegangan tangan ya. Sekarang kita lihat pintu sebelah kiri. Oke, ininya sama ya. Kemudian di sini ada Twitter, fiber, kemudian di sini ada ornamen silver, garnish chrome untuk handle pintunya, black glossy. Ini sudah leader. Fiber, di sini ada untuk minum, door pocket, kemudian ada lampu. Di sini ada speaker juga. Sekarang kita ke bagian dashboard sebelah kiri. Di sini ada airbag ya untuk penumpang, kemudian ini untuk dashboardnya sudah soft touch, jadi dibungkus dengan kulit. Di sini ada emblem Fortuner. Kemudian ini ada ornamen jahitan ya di sini. Kita buka. Di sini juga ada pendingin ya, atau disebut juga chiller. Ini untuk aliran pendinginnya dia ambil dari AC ya. Jadi kalau misalkan kita naruh minuman di sini nanti akan dingin. Oke, ini untuk kompartemen untuk minum. Kemudian ini dashboard. Oke. Nah, untuk samping-sampingnya dashboard ini sudah soft touch atau dibungkus juga dengan kulit. Sama ada ornamen jahitan. Untuk adjustment seaternya masih manual. Ini tampilan dari dashboardnya, jadi terlihat melengkung ya.
Oke, sekarang kita lihat pintu bagian belakang. Di sini ada ornamen silver, kemudian sama ini sudah garnish chrome, bahan dari fiber. Untuk pintunya ada emblem Fortuner. Di sini juga sudah dilengkapi dengan child lock. Jadi aman untuk anak-anak ya. Kemudian bagian bawah ada speaker. Dan di sini ada door lamp juga di bagian bawahnya. Sudah dilapisi dengan pelindung. Oke, ini untuk baris kedua. Sudah leather ya. Untuk baris kedua kursinya sudah one touch folding, jadi satu sentuhan sudah langsung melipat. Kemudian di sini dilengkapi juga dengan isofix. Nah, di sini ada handrest dan ada cup holder. AC sudah digital ya. Lampu kabin sudah LED. Oke, di sini ada dua ventilasi udara. Kemudian di sini ada handle. Sebelah kiri juga ada handle ya. Dan untuk Fortuner VR-Jet ini dilengkapi dengan rear seat entertainment selebar 7 inch di bagian roofnya. Monitor ini bisa menggunakan USB dan DVD. Oke, ini untuk baris ketiganya. Di sini ada lampu. Kemudian di sini ada handle ya. Di sini juga ada handle pegangan tangan. Kemudian di sini ada dongkrak. Dan untuk bangkunya dibagi 50-50, dilipat ke depan, bisa dilipat juga ke atas ini.